Inventarisasi dulu semua peristiwa. Setelah inventarisasi semua peristiwa, baru pilih peristiwa mana yang masuk dalam data Anda, peristiwa mana yang tidak. Jadi ya, dari awal itu ada ini. Dan karena dia film, itu Anda time itu Anda siapkan. Sudah Anda download, Anda masukkan ke laptop, Anda buat. Sehingga ketika kita mengutip peristiwa itu menit yang keberapa tuh udah jelas ada gitu. Ya, itu caranya. Lalu nanti apa kajian kita? Ingat ya, semester besok Anda udah mulai buat proposal. Iya kan? Nah itu. Nggak lama lagi semester besok udah buat proposal. Semester satu lagi udah buat undangan. Bagi yang mau pesta. Oh enggak ya? Gitu. Mana tahu? Ada yang coba? Satu aja, coba lihat. Ya, siapa kamu? Ya. Apa? Filmnya apa? Film Home Alone 2 Lost in the Oh, Home Alone. Oh ya, oke. Home Alone tuh. Bismillah. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Surya izin menjelaskan terkait tugas dari Bapak, di mana ada satu peristiwa yang sudah Surya analisis, baru satu, di mana peristiwa tersebut dianggap penting karena sangat berkaitan dengan peristiwa selanjutnya. Jadi tanpa peristiwa yang akan Surya jelaskan ini, peristiwa selanjutnya tidak akan terjadi. Di mana di film Home Alone 2 Lost in the New York ada dua penjahat yang keluar dari penjara. Itu alasan dia masuk penjara ada di film Home Alone yang pertama, di mana penjahat tersebut mencuri uang yang banyak di sebuah toko mainan yang bernama Duncan Toys. Jadi uangnya itu sangat banyak dan untuk disumbangkan ke panti asuhan atau rumah sakit yang berisi anak-anak. Peristiwa pertama yang berkaitan dengan tempat. Kenapa tempat tersebut dijadikan pencuri tadi, penjahat tadi untuk mengambil merampok? Karena memang di sana uangnya cukup banyak, bahkan sampai berpeti-peti. Kemudian waktunya mereka mencuri di malam hari. Kenapa? Karena di saat pagi dan siang hari itu ramai pengunjung, ramai orang yang membeli, sehingga pencuri ini mencuri di waktu malam hari dan mereka bersembunyi di sebuah rumah mainan yang besar. Kemudian pada malam hari mereka keluar dan mengambil banyak uang. Kemudian suasananya sunyi karena memang tidak ada orang. Jadi tidak ada keributan, tidak ada kebisingan. Jadi mereka bebas tanpa ada orang yang mengetahui dan melihat mereka. Jadi mereka mengambil uang dengan leluasa. Baik, itu saja satu peristiwa yang sudah jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tempat, waktu dan suasana tidak bisa diganti. Ya kan gitu. Artinya memang sinkron dia antara peristiwa itu dengan tempat, suasana, waktu. Ngerti kan? Nah, saya beri contoh begini. Ya. Tadi kan Home Alone tadi. Itu kan di series syutingnya rumahnya itu jauh sepi. Ya kan? Sepi. Rumah itu artinya rumahnya besar, penghuninya tidak banyak. Kan kita bisa lihat dalam realita misalnya begini. Kita selalu berorientasi seperti begini. Oh, terjadinya kejahatan itu karena pertama sepi. Ya kan? Yang kedua karena suasananya ya hening malam gitu. Jadi kalau orang teriak pun orang nggak ketawa gitu. Tapi kan ada juga peristiwa yang arti menurut saya itu di luar dari konteks itu. Kita bisa lihat misalnya ada perampokan di tengah ramai-ramai pasar-pasar gitu, suasana seperti itu. Jamret misalnya kan. Jadi kan tidak semuanya seperti itu. Nah, lalu kenapa? Nah, tentu ada pertimbangan lain. Karena perlu diketahui bahwa penjahat itu ada kalanya dia secara tidak sadar dia melakukan, tidak secara akademik ya, dia melakukan survei. Seperti yang saya pernah cerita kepada Anda, dekat sini mungkin saudara saya, kita punya mahasiswa Dumai, guru di Dumai, ketika dia mau ujian semester dia dirampok. Dipukul, dia ambil kendaraannya. Karena dia ke sekolah itu memang pada jalan itu aja. Nah, ini pelajaran bagi kita.
Jadi kalau Anda mau jalan, jangan sampai jalannya situ terus. Sehingga orang tahu. Ketika tanya, Pak Supriyadi udah datang? Orang nggak jam. Oh biasanya jam hari ini ya, hari ini biasanya nggak ngajar. Orang udah tahu, karena situ aja jalannya gitu. Nah itu harus diingat gitu. Ibu tuh begitu, setiap hari tuh jalan di situ. Sehingga penjahat tuh tahu. Udah diintai gitu. Sama juga terjadi perampokan di sawit-sawit itu. Orang megang uang koperasi kayak gitu. Udah disurvei. Oh ini orang gajian nih. Tanggal ini orang gajian nih. Pasti bendaharanya lewat sini gitu. Karena sudah disurvei gitu. Nah itu tadi yang saya katakan settingnya tadi yang tadi udah oke, ya udah oke tadi karena Home Alone 2 ya nggak jauh beda dengan Home Alone pertama tadi. Nah oke. Ada lagi yang mau coba? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun film yang saya analisis yaitu berjudul Orang Kaya Baru, di mana saya telah menganalisis satu peristiwa, di mana peristiwanya yaitu pencairan duit ke bank yang pertama kalinya dengan nominal 500 juta. Yang pertama itu analisis waktu. Dilakukan pada siang hari karena bank hanya buka pada siang hari, yang mungkin malam hari yang pertama. Adapun untuk latar tempatnya, tentu pencairan duit itu sangat berhubungan dengan bank, apalagi ini nominalnya 500 juta, itu tidak bisa ditarik melalui mesin ATM, tentu harus ke bank melalui teller banknya. Dan suasana itu tentu suasananya bahagia karena mereka mendapatkan duit yang biasanya mereka hidup susah, akhirnya mendapatkan duit 500 juta, tentu sangat bahagia. Tetapi di satu sisi lain ibunya merasa kesal karena kenapa baru sekarang terkuak bahwa ayahnya itu atau suaminya ternyata kaya, karena selama ini mereka diajak hidup susah gitu. Jadi ibunya sangat kesal dan melampiaskan dengan berteriak di ruangan bank tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi kan itu suasana bank. Tadi kan boleh kita lihat tadi ya. Antara pencairan itu dengan bank itu waktu, tempat. Nggak mungkin cairannya di warung kan? Kan nggak mungkin. Arti itu otomatis settingnya itu di bank. Cuma yang persoalan teriak tadi. Teriak di bank. Iya kan? Teriak tadi itu kan bisa saja teriaknya di rumah. Iya kan? Nah, tapi mungkin tujuannya itu artinya dia mencari suasana. Artinya tidak ada keterkaitannya antara tempat teriak itu dengan peristiwanya. Nah, seperti itu. Memang kalau kita lihat itu kan suatu bentuk untuk menghidupkan peristiwanya saja. Ya, untuk menghidupkan peristiwa saja, kekesalan dibuat seperti itu gitu, supaya suasananya jadi hidup gitu. Tapi sebetulnya peristiwa itu bisa saja tidak harus di bank gitu. Yang seperti itu yang saya katakan pada Anda bahwa dia mengambil settingnya itu tidak penting betul gitu, ya, tidak penting betul dan menurut saya kita tidak keterkaitannya tidak secara krusial tidak begitu penting gitu. Baik, ada lagi yang lain? Coba. Dia udah paham ya? Udah paham ya? Nah, jadi artinya kita mengkritisi setting waktu, setting tempat, setting suasana. Kalau tadi itu kan setting waktu siang hari ya otomatis. Karena keterkaitan dengan jadwal. Ya kan? Nah, lalu saya juga tadi mencari kata di pencairan uang itu. Kalau orang bank itu kan dua kemungkinan. Kalau kita mau mencairkan uang banyak, bank itu pasti disuruh cari pengaman. Tellernya menyarankan ada pengaman. Kita bisa minta bantuan polisi. Karena itu masalah rawan. Ya, kalau tidak ya kita bisa pecah-pecah lewat rekening lain gitu. Paham? Nah, itu saya pengalaman sendiri itu. Saya punya menjual tanah orang tua. Kebetulan orang tua saya punya tanah dulu. Jadi dibeli orang Jakarta, jumlahnya waktu itu 1,2 miliar. Nah, kita udah siapkan koper loh. Jadi kita kampungan tidak pernah nih megang duit 1,2 nih. Abang saya udah bawa koper. Lalu kata orang bank, nggak gitu. Langsung ke rekening siapa gitu. Jadi transfer ke rekening siapa. Pas pada peristiwa kami, kebetulan dia ada rekening, dia orang tuh membayar dari
Bank Permata ke BNI. Jadi kita tidak bayar, dia dari Bank Permata itu dia transfer ke BNI. Ya, jadi kita tidak bawa uang cash gitu. Pas kami keluar dari uang Permata itu ada seorang Chinese gitu bawa nenteng dia asoy. Ini peristiwa benar-benar ya. Saya nggak tahu berapa gepok duitnya, lalu dijamret oleh orang. Berserakan duitnya, benar. Di muka mata saya sendiri saya melihat itu. Dia betul-betul berserakan. Itu dekat BNI yang dekat Mall Pekanbaru. Dulu ke sebelah itu kan Permata. Saya nggak tahu sekarang masih bank itu. Nah dari Permata itu kebetulan yang beli tanah itu dia punya rekeningnya di Bank Permata. Dia udah dosen ekonomi UI, kemudian dia kerja di perusahaan. Pas ketika bencana tsunami Aceh, 2003 ya. Nah pas tiba itu, jadi tiba-tiba aja disambar. Jadi memang dia bawa dengan asoy gitu, jalan santai aja, jalan gitu, disambar oleh pakai Honda RX King, pakai helm kayak topeng gitu, tengkorak gitu, berserakan duitnya. Jadi ada juga beberapa, enggak tahu saya apakah teman-teman dia mungut gitu, nyebrang langsung polisi baru datang, dia udah bawa duit. Walaupun tidak semuanya, karena ada koyak gitu. Nah itu yang saya katakan tadi pada Anda bahwa urusannya, karena gini ya, ini kan berkaitan dengan amanat, berkaitan dengan pesan. Tadi saya katakan setting itu bisa dikatakan pesan tersirat. Pengarang tuh menjelaskan, menyampaikan itu dia sebetulnya tidak secara sengaja membuat pesan, tapi kita mengapresiasi setting itu rupanya ada pesan di situ. Paham? Nah, misalnya tadi kita Home Alone tadi itu orang kalau di Amerika itu kan rumahnya besar-besar, jauh-jauh jarak. Kalau kita kan nggak mungkin. Rumahnya rumah RSS, rumah ini gitu. Tapi jangan disangka pula peristiwa seperti itu tidak mungkin terjadi. Tahun 2000-an ya, 2006, 2000 apa, di Pasir Putih itu perampokan sering terjadi di Maghrib. Perampokan. Jadi mobil itu dimundurkannya toko, dimundurkan mobil box, dimundurkan toko, dia buka, lalu keluar 2 orang. Pas Maghrib kan sepi pembeli, dia todong. Dan itu bukan sekali 2 kali. Bukan sekali 2 kali gitu. Jadi dia todong gitu. Orang pas nggak ada lagi belanja, orang pas Maghrib kan. Karena itu rata-rata di sana kalau dulu di Pasir Putih itu Maghrib tutup orang. Gitu. Jadi itu tadi sebetulnya berkaitan dengan setting tadi. Sekali lagi saya katakan setting tadi itu kita bisa melihat perubahan karakter, kita bisa melihat dari hubungannya, mengkaji, menelaah itu. Misalnya kalau kita bicara Zainuddin Hayati tadi, kenapa kok terjadi ambil settingnya di Padang Panjang, pacuan kuda? Kok tiba-tiba Hayati berubah sikap, nggak mau menegur Zainuddin gitu? Ya 2 kemungkinan. Yang pertama ya karena dia didempet oleh adiknya si Aziz gitu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada enggak? Ngerti enggak yang saya katakan ini? Ya saya bukan enggak mau mengatakan banyak, 5 saja oke. Kalau 5 saja Anda bahas, ambil aja 5. Tapi Anda kasih tahu bahwa peristiwa film ini ada sekian peristiwa. Ya, jadi contohnya aja. Ya, Anda melihat peristiwa-peristiwa ini tidak semua setting itu punya keterkaitan dengan peristiwa. Jadi bisa jadi ada lihat setting tempat yang ada kaitannya dengan peristiwa, yang ada pentingnya dengan peristiwa, bisa tidak. Artinya gimana? Kita bisa setuju dengan apa yang dikatakan YB Bangunwijaya itu, bisa tidak. Kalau dulu orang katakan, oh ini ceritanya di mana? Nah, mindset kita itu ketika kita melihat cerita itu, kita tidak persoalan peristiwanya terjadi di mana.
Tidak terjadi persoalan seperti itu. Jadi peristiwa itu di mana saja bisa terjadi. Ya. Itu artinya yang kita tekankan itu adalah peristiwanya. Jadi bukan berkaitan dengan tempatnya gitu. Nah, kalau di mana saja bisa terjadi, kita harus waspada. Kalau kita tak mau itu terjadi gitu. Artinya, di film itu kan di rumah sepi. Ini kan rumahnya rame. Anda jangan sangka pencurian tidak ada. Orang pas pesta itu banyak juga orang pencurian. Pak Dudung dulu sakit di rumah sakit, HP-nya hilang. Pak Dudung pernah dirawat rumah sakit. Mau dituduh siapa? Orang tidur semua. Yang jelas ya kalau kita curiga itu kan perawat. Tapi kan kita nggak bisa ada bukti. Karena itu orang menggunakan CCTV. Bisa jadi. Gitu. Jadi ada orang yang tega-tega betul. Orang nggak mikirkan itu. Anda tahu nggak ketika terjadi kecelakaan ada orang yang bukan korban yang diselamatkan, dompet orang selamatkan dulu. Iya, HP orang diselamatkan dulu. Nah itu orang kasih itu, nanti baru dia pura-pura seperti ini. Pak Razak Pak Razak ya. Dia hanya sebentar jadi dari rumahnya dia membaiki laptopnya. Sebentar di ruang itu juga hilang laptopnya. Gitu. Jadi kan itu apa? Berarti peristiwa itu kita harus waspada diri dimanapun kita berada, kita harus tahu. Ya. Jadi yang namanya kejahatan itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Ya, kalau kita artinya sama juga misalnya kalau Anda masuk ke daerah baru, takut tersesat. Kalau saya nih, dulu pertama kali ke Jakarta saya tingkat 1. Ya kita jalan kaki ya saya sama abang saya. Ya kita lihat itu apa? Mana tower yang paling tinggi, mana yang paling mudah dilihat. Supaya nggak sesat. Gitu caranya. Mana yang bisa dilihat dari jauh gitu. Nanti kita mengarah ke situ aja. Pasti nggak sesat gitu. Nah, jadi kita dapat pengetahuan dari karya fiksi apresiasi itu. Hari ini kita bicara tentang setting tadi. Setting tempat, setting peristiwa. Jadi tidak semua peristiwa itu berkaitan erat dengan setting tempat. Tidak semuanya berkaitan dengan waktu dan suasana gitu. Jadi jangan katakan bahwa peristiwa itu dengan suasananya ada kaitannya. Tidak semua saya katakan. Ya, tidak semua harus seperti itu. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Ada? Ada rencana mau jajan lagi? Ada? Nah, oke, jadi itu aja saya katakan kuliah kita hari ini. Jadi saya ulangi lagi, kenapa saya itu bahwa karya fiksi ya beda dengan karya puisi, unsur intriksinya itu perubahannya. Kali ini kita bicara tentang setting. Karena itu terjadi pada tahun 80-an. Anda baca novel Burung-burung Manyar. Ya, Burung-burung Manyar gitu. Oke. Itu aja. Makasih. Memanfaatkan waktu untuk buat konten kok di kampus gimana? Kemudian saya harapkan pada Anda kita ada dialog kemarin, dialog interaktif itu. Sekali lagi saya katakan pada Anda bahwa